Tek tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita ucapkan, yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat ya, untuk kembali menambah pahala kita insyaallah, untuk bekal kita mencari kehidupan akhirat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, pada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Abah wa ummahat sekalian, ada mungkin pengumuman. Yang pertama terkait donasi pembangunan. Jadi kita tetap membuka donasi walaupun bangunan sementara terhenti, tapi kita punya tanggungan untuk memberikan atau mengangsur uang kepada kontraktor yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu kontraktor sudah memberikan hutangan kepada kita yaitu sebesar 153 juta. Dan yang donasi yang masuk sampai hari ini ya, itu adalah sekitar 77.194.900. Masih kurang 75.805.100. Jadi kekurangan yang sangat banyak, dan kita masih membuka donasi bagi antum sekalian yang mungkin ingin mendonasikan sebagian hartanya ya, berapapun insyaallah. Ketika Anda memberikan donasi untuk pembangunan gedung, berarti Anda akan ikut ambil bagian dengan pahala jariah yang insyaallah kita terus usahakan mengalir terus, karena gedung ini insyaallah akan dipergunakan untuk anak-anak belajar diniyah ya, dan menghafal Al-Quran. Terus untuk bagi Anda yang mungkin hanya bisa alhamdulillah sebagian kecil rezeki yang Anda donasikan, Anda bisa juga membantu kami dengan cara men-sharing informasi tentang donasi kepada kolega-kolega Anda, teman-teman Anda, sehingga Anda masih ikut ambil bagian pada perintah Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian untuk donasi. Dan alhamdulillah ada banyak pelajaran kemarin ketika saya menjenguk takziah ke Bondowoso, yaitu ada Pak D kami, Pak D saya yang sejak saya kecil ya, beliau sangat berjasa bagi saya, termasuk ketika di keluarga kami antar kait ayah dan ibu saya ya, ayah dan ibu saya ada masalah begitu, dan Pak D inilah yang ikut ambil bagian ya,
dan keluarganya untuk istilahnya membantu kami begitu. Dan alhamdulillah yang kami patut bersyukur, dan saya berulang kali ketika di keluarganya Pak D untuk mengingatkan agar bersyukur adalah ada beberapa indikasi ya, karena kita tidak boleh memastikan seseorang itu matinya baik dan buruk, itu adalah hak Allah, tapi indikasi akan adanya husnul khotimah itu ada dari beliau mengucapkan syahadat berulang kali sebelum beliau meninggal. Jadi kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kalimat terakhir sebelum beliau menutup usia beliau. Kemudian yang kedua, beliau meninggal di hari Kamis malam Jumat. Dan yang ketiga, walaupun secara medis mungkin dari keluarga Pak D sendiri mengatakan ini logis lah, karena ada penyakit jantung, tapi kita tetap mengambil hikmahnya dari sisi hadis gitu, yaitu seluruh tubuhnya berkeringat gitu. Karena ini adalah tanda-tanda ya, salah satu di antara banyak tanda-tanda husnul khotimah, dan kita berharap mudah-mudahan beliau dianugerahi Allah benar-benar husnul khotimah, dan akan memudahkan beliau nanti di proses berikutnya di akhirat. Dan kita bisa ngambil pelajaran dari beliau, abah wa umat sekalian, bahwa kita ini tidak ada jaminan kematian kita itu baik gitu. Beliau sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah orang yang biasa gitu, orang yang biasa, tidak ada mungkin kalau kita anggap wah ini ulama, tidak ada ya, beliau orang biasa. Bahkan beliau terkadang ya, karena terkait ilmu beliau ya, ilmu yang sampai kepada beliau itu bukan seperti kita yang ngaji gitu kan. Jadi ya terkadang beliau ada pelanggaran syariat gitu. Ya masih nonton, masih ya, tapi tidak banyak gitu. Tapi di dalam hati beliau saya itu ingin berubah gitu. Ada keinginan untuk berubah. Beliau sering ketika berkunjung di Malang ini ya, karena beliau sudah sepuh, dulu waktu mudanya juga sama, beliau itu senang membaca dan meminjam buku-buku yang kami punya, karena ya jujur saja harta yang kita punya itu buku gitu kan. Jadi sering pinjam kepada saya itu buku, ada majalah As-Sunnah, Al-Furqan, itu beliau wah sudah langganannya untuk membaca kalau di sini. Terus buku-buku, kalau buku saya sangat memilih ya, tidak semua buku saya beli gitu. Jadi hanya buku-buku yang saya yakin bahwa buku itu selamat gitu. Karena ini terkait keilmuan kami di keluarga gitu. Dan beliau suka membaca itu. Nah, ternyata ya Allah memberikan anugerah kepada beliau seistimewa ini gitu. Jadi tidak ada jaminan bagi kita, abah wa umat sekalian, ketika Anda banyak ngaji gitu kan, banyak hafal kitab, banyak hafal Al-Quran malahan gitu, kematian kita kematian yang baik belum tentu. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita masing-masing. Ketika kita mengajarkan Al-Quran ya, berjuang untuk Al-Quran, tapi ternyata hati kita bohong ya, terselip di situ urusan dunia, terselip di situ ingin mencari popularitas, ingin mencari uang ya, karena sekarang zamannya tahfidz gitu kan ya, maka naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah min dzalik, Allah akan meninggalkan kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan yang kurang pas gitu. Makanya kita berdoa ya, semoga Allah mematikan kita ya dalam keadaan husnul khotimah, dan kita tidak tahu kapan kita akan bertemu Allah gitu. Ya, itu adalah sedikit, sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kami petik ketika kami di sana gitu. Termasuk sedikit juga masalah pelanggaran syariat mungkin yang kita tahu ketika ada orang meninggal begitu. Justru adanya COVID di sini itu adalah anugerah. Anugerah dalam artian
harus segera dikuburkan. Beliau sakit jantung ya, bukan sakit COVID, tapi eh, karena adanya situasi COVID ini membuat apa orang ingin mengamalkan sunnah, yaitu apa segera menguburkan. Kemudian setelah itu ya tidak diadakan mungkin acara-acara yang biasanya ada gitu kan. Ya, dan alasan dari pihak keluarga ya sama ya, karena masalah apa ada kendala COVID ini maka tidak ada mungkin kumpul-kumpul atau apa 7 hari 10 hari itu tidak ada gitu ya. Allah sudah memilih beliau diwafatkan dalam keadaan situasi yang pas pada saat yang pas ya, dan ternyata COVID tidak mesti membuat musibah bagi kita kan gitu. Ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Tapi Bapak masyarakat kalian, kita mulai kajian kita insyaallah. Kita masuk dalam pembahasan yaitu tentang berkorbanlah untuk Allah ya, dengan mendidik anak-anak Anda. Mendidik anak-anak itu tidaklah mudah Abah umat sekalian, dan memang berat, dan kita memang membutuhkan pengorbanan. Kata para ulama, al jaza min jinsil amal. Balasan sesuatu itu setimpal dengan perbuatan. Itu kaidah penting bagi apa namanya perlu kita ketahui. Dan semoga dari Abah umat sekalian yang mungkin bimbang ya, masih bimbang apakah saya harus meninggalkan ini kemudian mengambil ini ya, meninggalkan sesuatu atau harus melakukan sesuatu ya, mungkin kaidah inilah yang bisa Anda pegang. Kita akan mengambil pelajaran bagaimana pengorbanan ayahnya Musa ya, Hafiz cilik yang mampu menghafal Al-Quran dengan itqan, dengan kuat sekali pada usia kurang dari 6 tahun. Dan kita kan biasanya melihat seseorang itu ketika sudah sukses ya, ya dari sekedar suksesnya saja. Saya ingin seperti dia sukses, tapi kita nggak tahu apa perjuangan apa dan pengorbanan apa di balik itu semuanya. Nah, ketika kita melihat sosok seseorang sukses, ternyata memang di sana banyak sekali pengorbanan yang dilakukan, termasuk bagaimana membuat anak kita untuk mencintai Al-Quran. Jadi kalau kita hanya berharap santai-santai saja gitu kan, terus anak kita tiba-tiba cinta Al-Quran, kayaknya jauh sekali ya, jauh sekali. Kenapa? Karena butuh perjuangan. Sesuatu cita-cita yang tinggi itu membutuhkan usaha yang sangat-sangat ekstra untuk menggapainya. Nah, nanti Anda akan mengetahui sekelumit yang disampaikan dari abinya Musa ini, ayahnya Musa, terkait perjuangan beliau, karena sebenarnya banyak sekali, saya yakin banyak sekali yang beliau korbankan ya, tapi karena wawancara yang beliau lakukan itu terbatas, waktunya terbatas, maka yang tersampaikan ya mungkin sebatas yang beliau bisa menyampaikan gitu. Baik, kita mulai, silakan dilihat di layarnya, kita akan tampilkan slide-nya insyaallah. Ini bagaimana cara menanamkan cinta Al-Quran kepada anak. Referensi yang kita gunakan ada 3 buku insyaallah, dan kita masih membahas satu buku ini, yaitu Mencetak Hafidz Cilik, Meniti Jejak Laode Musa. Sambil mengingat ini adalah Musa ya, yang beliau berhasil menjuarai MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran tingkat internasional, dan beliau berhasil mengharumkan nama Indonesia ya, di usia yang sangat kecil, yaitu kurang dari 6 tahun, dan hafalannya luar biasa kuat, Masya Allah. Nah, kemarin kita sudah membahas latar belakang keluarganya Musa, kemudian bagaimana keluarganya Musa itu ternyata menanamkan akidah dan manhaj serta adab ini lebih utama dan lebih prioritas dari sekedar hafalan. Dan kita mungkin sangat melihat zaman sekarang berbalik begitu. Adab, akidah, manhaj itu dianggap tidak penting ya.
yang paling penting adalah hafalan Al-Quran dan persiapan perang. Itu banyak terjadi. Jadi seringkali anak-anak sudah uh, langsung dicap ya, anak-anak dicap, oh anak saya nggak pintar dalam bidang ilmu, sudah biar latihan perang saja deh. Ya, latihan mana, latihan berkuda gitu kan, latihan perang pokoknya terkait perang dan hafalan Quran saja. Dan ini tidak pas. Karena akidah dan manhaj itu jauh lebih penting, dan adab itu jauh lebih penting daripada ini semuanya. Bagaimana orang itu bisa berjihad ya, di jalan Allah kalau akidahnya menyimpang? Jangan-jangan yang dibela adalah sesuatu yang keliru gitu. Bagaimana orang itu bisa meninggikan kalimat Allah ketika kalimat Allah saja belum difahami dengan baik? Bahkan adab itu sangat penting. Jadi ketika berjihad pun, ketika dihadapkan dengan musuh yang benar-benar musuh ya, bukan musuh yang abal-abal, dalam arti ya kita berhadapan dengan orang kafir gitu kan, terus berperang dalam medan perang, maka ada adab berperang yang harus kita taati gitu. Bagaimana kita tahu ya, kalau kita hanya latihan perang saja tapi adab nggak kita ajari, nggak kita pelajari gitu. Bagaimana di medan jihad, bagaimana kalau misalkan kita menyerang, dan macam-macam banyak. Jadi ada fikih jihad itu ada, dan para ulama sudah banyak menulis. Makanya disebutkan di sini Laude Musa, Laude Abu Hanafi, ayahnya Musa ya, itu lebih mementingkan akidah, manhaj, dan adab. Hafalan 30 juz itu tidak wajib, kata beliau secara ringkas ya. Itu adalah anugerah yang diberikan Allah ketika kita bisa melalui prosesnya. Ya, kalau Allah memang menganggap kita pantas mendapatkan anak yang hafal 30 juz, maka Allah beri. Tapi kalau enggak, ya sudah. Berarti itulah yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan usaha kita. Jadi yang paling penting kita melalui prosesnya dengan benar. Kemudian yang berikutnya yaitu metode keluarga Musa dengan menanam akidah. Salah satunya selalu mengaitkan apa yang dilihat, dirasa gitu terkait akidah gitu. Ketika dia melihat apa, maka disambungkan ke akidah. Dia pingin apa gitu kan, mintalah kepada Allah saja. Nah, berdoa langsung minta berdoa kepada Allah dan seterusnya. Itu cara beliau. Kemudian memanjakan anak tanda tidak sayang. Jadi beliau termasuk orang yang tidak suka memanjakan atau menuruti semua keinginan anak ya, pasti ketika anak menginginkan sesuatu itu maka dilihat keinginannya baik atau buruk, dan itu tidak langsung diberi gitu kan, untuk melatih apa? Untuk melatih kesabaran dia. Karena ketika Anda aba umat sekalian ada anak dia minta langsung segera diberi ya, akan muncul di anak ini apa? Keinginan apa, rasa ya, rasa agar semua keinginannya dituruti, dan itu terjadi. Dan itulah yang namanya memanjakan anak. Misal saya pengen permen gitu kan, nah kita tidak turuti maka dia akan marah. Berarti dia belum belajar terkait apa? Sabar menahan agar permennya ini, kalau misalkan permen kan bisa jadi dapat bisa jadi tidak gitu, pokoknya harus dapat. Nah, dan ini efeknya nanti sampai anak ini besar gitu. Jadi dia tidak paham masalah takdir. Kadang sesuatu keinginan kita itu bisa terturuti ya, kadang juga tidak. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang sesuai keinginan kita, maka kita ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al, ini takdir Allah, dan Allah maha berkehendak untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi tidak mesti keinginan kita itu diberi oleh Allah. Dan banyak sekali faedah ketika kita memang tidak memanjakan anak. Dan kita masuk berkorbanlah waktu dan tenaga. Yang pertama, kita ingin melihat pengorbanan waktu dari ayahnya Musa. Perlu Anda ketahui, di sini ayahnya Musa itu menggunakan jadwal untuk Musa seperti di pondok. Bayangannya nggih, seakan-akan Musa ini mondok gitu. Tapi mondoknya bukan di pondok orang lain, di pondok abi dan umiknya sendiri. Gitu. Penting ya. Kenapa? Banyak hal yang membuat
anak itu memang harus madrasah awalnya adalah abi dan uminya sendiri. Itu banyak hal, termasuk kasih sayang, termasuk ikatan hati. Itu ketika anak dipondokkan sejak usia SD itu akan sangat berbeda. Ya, akan sangat berbeda ketika anak dipondokkan setelah dia siap masa SMA. Makanya bagi saya sendiri ya, mungkin orang lain mungkin ada berpendapat lain, tidak masalah, tapi bagi saya sendiri usia SD adalah bukan masa yang tepat untuk dimasukkan ke pondok. Kenapa? Karena di sana tidak ada orang tua yang memang seperti orang tuanya asli. Apalagi kalau orang tuanya lengkap, ada ayah dan ibu. Kemudian anaknya dimasukkan pondok dengan harapan berbenah, keliru. Ya, itu bagi saya. Yang harus adalah ayah dan ibu membenahi dan belajar bagaimana cara mengajar anaknya, gitu kan. Kemudian anak diajari dengan bantuan guru, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah dipondokkan sejak SD, maka ada sisi psikologi anak yang kurang di situ. Dalam perkembangannya malah bisa jadi sangat jelek. Ya, Allah alam. Itu yang saya ketahui. Nah, Musa ini ya, itu dididik oleh ayahnya itu sebanyak 10 jam per hari. 10 jam per hari. Ketika beliau ditanya tentang Ma'isyah, gimana Pak, ketika 10 jam harus dampingi anak, terus kerjanya bagaimana gitu kan? Dijawab oleh beliau yang pertama, ya harus qanaah. Ya, qanaah dengan rezeki yang diberikan Allah dengan sisa waktu itu. Jadi beliau memfokuskan pekerjaannya adalah untuk mendidik anaknya sendiri selama 10 jam. Coba perhatikan pengorbanan yang luar biasa. Makanya ketika lihat begini apa, oh iya pantas Allah berikan ayahnya Musa ini sosok Musa. Lah pengorbanannya yang begitu besar. Lah kita hanya sempat mendampingi anak 1 jam 2 jam gitu kan, kemudian berharap anak kita seperti Musa. Ya, hayhata, jauh sekali. Ya, pertama harus qanaah. Kenapa? Karena otomatis ada rezeki yang berkurang di situ. Kemudian beliau berpikir lagi, beliau menjawab, umur anak ini tidak bisa diulang. Kenapa? Karena umur emas anak-anak itu sekitar usia bawah gitu kan. Semakin usia anak itu bertumbuh, ya, semakin mereka akan sulit diatur. Gitu. Makanya ketika masa kecil ini, abah umat sekalian, adalah saat-saat yang pas untuk kita mendoktrin anak-anak kita, karena masih nurut. Tapi ketika semakin dia SMP, SMA gitu ya, pondasinya sudah hilang. Kita nggak sempat lagi menanamkan pondasi ketika anak-anak, ya sudah mereka akan kesulitan. Kesulitan artinya kita akan sulit mengatur mereka, sedangkan pondasi belum terbentuk. Makanya yang pas adalah masa kecil mereka, kita doktrin mereka, kita tata, kita kasih pondasi yang kuat. Nah, setelah pondasinya bagus, usia SMP, SMA mulai kita agak lepas sedikit demi sedikit. Kita beri tanggung jawab dia. Nah, ketika seperti itu, maka karena pondasinya sudah terbentuk, ya ketika mereka berbuat jelek, dia akan ingat, oh iya ya, dulu saya pernah diajari bahwa nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu akan ingat. Berbeda kalau ini kita balik, masa anak-anak, masa emas kita bebaskan anak-anak gitu kan. Nah, ketika SMP kita pingin mengekang anak-anak, padahal anak-anak sendiri pingin bebas. Akhirnya apa? Ya berbenturan prinsipnya. Makanya di sini Laude ayahnya Musa ini yang mengatakan umur anak nggak bisa diulang. Ya sudah, berarti harus segera diajarin. Terus beliau membandingkan lagi. Ya, beliau itu punya di rumah, abah umat sekalian, wa akhwat, wa ikhwan. Beliau di rumah itu punya toko buku. Ya, punya toko buku yang hanya buka 2 jam. Ya, bukanya hanya 2 jam. Terus pekerjaan harian ayahnya Musa ini adalah mengambil getah karet gitu. Nah, beliau membandingkan, beliau merenung, ngambil getah karet itu setelah subuh itu hasilnya bagus, ya rezekinya lumayan nih. Terus bandingkan ngajarin anak ngafal ba'da subuh, setelah subuh ini juga bagus, ya, karena disabdakan Rasulullah bahwa umat ini diberkahi ya pada saat
paginya gitu. Pagi-pagi itu saat yang pas untuk belajar ilmu. Sudah, beliau merenung lagi, udah lawang orang kafir aja dikasih rezeki, masa orang Islam yang memperjuangkan kitabullah, yang mendidik anak supaya mereka jadi penjaganya Al-Quran, kok nggak dikasih? Nggak dah. Akhirnya beliau mengorbankan waktu subuh, ya, yang harusnya cari duit, gitu kan, dapat rezeki yang lumayan untuk bertahan hidup, dikorbankan untuk ngajarin anak. Apakah dikasih saat itu juga? Ya tidak. Memang Allah menguji. Ya, beliau hidup dalam keterbatasan. Terus beliau lebih memilih fokus untuk ngajarin anaknya. Tapi ada sosok yang hebat nanti pada berikutnya, yaitu sosok uminya. Jadi ketika itu beliau berunding dengan istrinya, ya, istri beliau, tentang keterbatasan rezeki segala macam, terus cita-cita mendidik Musa. Dan alhamdulillah, ya, istrinya walaupun dari background yang biasa-biasa saja gitu kan, umum, SD, SMP, kemudian MA, madrasah aliyah, belum mondok gitu kan, tapi ternyata mampu menerima dan justru menopang ayahnya Musa untuk agar Musa ini cita-cita keluarganya tercapai gitu. Yaitu Musa hafal 30 juz dan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya diproyeksikan Musa ini untuk jadi ulama oleh keluarga beliau. Dan ini jarang mau menerima rezeki apa adanya. Mesti biasanya kan ya kalau gitu ya cari yang lain lah, cari harta yang lebih banyak gitu loh, supaya kita bisa makan enak. Nah, tapi ternyata tidak gitu. Dan mereka kompak gitu. Dan ini penting dalam pendidikan. Ketika ayah dan ibu ini nggak kompak, ya, saling berseteru, ada yang mengatakan A, yang kedua ibunya mengatakan B, maka yang bingung anaknya. Ya, mau diajari apa anaknya, wong orang tuanya aja nggak kompak gitu. Nah ini kompak gitu, suami istri, udah bismillah, ya, kita terima rezeki yang ada, kita usaha tetap, tapi insya Allah cita-cita besar nanti Musa ini kita didik dengan benar, ya, dididik dengan benar akan ada buahnya berikutnya. Dan alhamdulillah, beliau ketika buku ini ditulis, ya, beliau memang merasakan berbeda di zaman dulu. Masa-masa perjuangan beliau mendidik Musa, ya, setelah berhasil Musanya dan kondisi berbalik. Sekarang kemudahan demi kemudahan diberikan, ya, Allah kucurkan kepada keluarganya Musa ini gitu. Jadi ya itu, Abu Ahmad sekalian, berkorban. Terus, nah ini adalah cerita beliau di halaman 82. Beliau itu punya toko buku yang tadi saya beritakan, ya. Ternyata di tokonya itu sangat sepi gitu. Sehingga apa? Ya sudah, berarti karena sepi, ditutup, selesai gitu kan. Tidak terlalu sibuk dengan bukunya tadi. Tapi ternyata kata beliau, coba perhatikan kalimatnya nih, mungkin Allah gantikan rezeki saya itu dengan diberikan rezeki berupa anak yang hafal Al-Quran. Jadi rezeki kita, Mbak Muhammad sekalian, itu tidak mesti dengan uang. Anak yang nurut itu rezeki. Anak yang perkembangannya, akhlaknya luar biasa, itu rezeki. Walaupun kita kekurangan gitu. Anak yang gak sakit-sakitan, ya selalu sehat, itu rezeki. Cuman kadang-kadang kita itu menstandarkan rezeki itu dapat uang kan gitu. Rumahnya mewah, punya mobil, itu rezeki. Padahal tidak semestinya. Nah ini terkait iman. Anda mau mensyukuri di mana itu? Coba cari apa yang Allah rezekikan kepada Anda, apalagi terkait anak. Dan ini abinya Musa menyadari, ya, dari uang kekurangan gitu, tapi ternyata Allah gantikan kekurangan itu dengan rezeki berupa anak yang hafal Al-Quran. Kemudian ini adalah testimoni seorang ayah yang jujur, ya. Kenapa? Karena seorang ayah itu tidak akan berhasil mendidik anaknya tanpa ditopang ibunya. Bahkan Abah umat sekalian, di balik seseorang ayah itu pasti ada ibu atau istri, ya, yang luar biasa untuk mendidik anak, ya, yang luar biasa untuk mendidik anak. Makanya di zaman dulu sampai sekarang, Abah umat sekalian, kita tidak pernah tahu ada seorang ayah yang berhasil mendidik anaknya seorang diri.
Tidak pernah ada cerita seperti itu. Tapi kita sering mendengar ada seorang ibu ya yang mungkin ayahnya meninggal, nggak menikah gitu, fokus didik anaknya, ternyata anaknya berhasil. Anaknya berhasil. Dan anaknya nggak hanya satu, banyak. Itu bisa. Kadang tanpa bantuan orang lain. Artinya ya beliau berdikari sendiri, mandiri, pokoknya bagaimana caranya mencari nafkah sambil didik anaknya, ternyata berhasil. Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i dididik ibunya sendiri. Imam Bukhari sama. Ya, banyak para ulama yang lain juga sama. Ya, tapi kita belum pernah mendengar ada seorang ayah didik anaknya sendiri kemudian berhasil tanpa seorang istri. Jadi ada di situ sosok ibu. Nah, andalah wahai ummahat sekalian, wahai akhwat sekalian, itu adalah penggerak generasi masa depan. Jadi pelajarilah bagaimana orang-orang perempuan yang sukses. Sukses dalam karir enggak, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sukses untuk mendidik anaknya gitu. Pelajari bagaimana cara mereka, kemudian terapkan pada anak jenengan. Jadi yang butuh, kalau kita ingin membentuk generasi yang hebat, mulailah dari seorang ibu atau calon ibu. Kenapa? Kalau calon ibu, kenapa ya? Kita membutuhkan nanti akhwat-akhwat yang sekarang masih muda yang belum nikah ini kita didik. Bagaimana agar ketika nanti sudah berkeluarga ya, tahu cara mendidik anaknya ya, dan mampu menghasilkan generasi-generasi yang berbeda gitu. Makanya pendidikan untuk para akhwat ya atau para ummahat ini yang sangat penting pendidikannya. Nah, ini testimoni oleh abinya Musa. Apa katanya? Di belakang Musa ada seorang ibunya Musa, ibunda Musa yang kuat, yang hampir tidak pernah tidur siang sampai malam. Jadi beliau ikut andil bagian. Beliau nggak hanya tidur saja. Bahkan ibu yang luar biasa itu seringkali pekerjaannya dimulai dari sebelum subuh. Bangun, sholat tahajud, nyiapin masakan gitu, nasi, pokoknya disiapin semuanya, tek dah, pagi siap. Kemudian masih ikut ngajari anak-anaknya. Itu ibu yang luar biasa. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Terus sangat luar biasa mengatur pekerjaannya dan mengajar anaknya ya, jadi pekerjaannya kita tahu seorang ibu itu sangat padat. Coba Anda bayangkan, misalkan ada seorang akhwat, tadinya orang kaya mungkin ya, orang kaya punya mesin cuci gitu kan. Setelah menikah ternyata Allah hadirkan suami yang kebetulan mungkin awalnya kaya, tapi ada musibah akhirnya suaminya jatuh miskin. Akhirnya harus mencuci dengan tangan gitu. Nah, sang istri karena belum terbiasa mencuci dengan tangan, akhirnya protes, menuntut, tolong belikan aku mesin cuci, setiap hari mesin cuci. Terus dikasih yang dua pintu gitu kan, dari atas gitu. Ternyata nggak bisa mengoperasikan juga, dan khawatir gitu kan, karena dua pintu, harus satu pintu segala, pokoknya yang otomatis. Waduh, terus gimana gitu kan? Sepele, hanya masalah mencuci. Hanya saya lebih senang abah umat sekalian, kalau ada pondok itu bukan pondok yang, mohon maaf, pondok yang mewah ndak ya, pondok jangan yang mewah-mewah sudah. Berarti anak-anak ini memang harus dididik untuk mandiri. Kalau bisa jangan mesin cuci pakai tangan. Kalaupun ada mesin cuci ya tidak masalah, tapi tetap pendidikan mencuci dengan tangan itu harus. Masak, biasakan masak sendiri. Jadi terlatih begitu. Menghadapi kesulitan demi kesulitan itu terlatih, sehingga ketika nanti akhwat atau calon ummahat ini terjun ke masyarakat, mereka sudah terbiasa dengan sesuatu perjuangan. Bukan terbiasa enak dan langsung jadi, tapi perjuangan. Dan itulah biasanya yang berhasil mendidik anak-anak yang luar biasa. Coba Anda bayangkan ibunya Imam Syafi'i bagaimana berjuang, bagaimana tekadnya. Dibawalah Imam Syafi'i kecil dari suatu negara, waktu itu seingat saya di Yaman ya, kemudian dibawa ke Mekah seorang diri sama umiknya ya, karena tidak ada yang lain, untuk mendekatkan dengan nasabnya Imam Syafi'i, karena nasabnya termasuk orang Quraisy.
Sehingga di situ Imam Syafi'i kecil bisa belajar. Coba bayangkan pengorbanan ibunya Imam Syafi'i, ya, ngajak kepada gurunya, menahan malu karena nggak bisa bayar sekolahnya gitu kan, tapi dititipkan sudah, gimana cara bisa diajari. Ternyata apa? Allah gantikan semua itu dengan nikmat Imam Syafi'i, ya, kecilnya adalah orang yang cerdas gitu. Jadi semuanya butuh pengorbanan, dan kita perlu mengajarkan ini, mendidik anak-anak untuk biasa berkorban juga, sehingga tidak terbiasa hidup enak lempeng-lempeng gitu kan, ya akan kesulitan nantinya. Dan ini adalah pengorbanan dari ibunya Musa. Kalau sekedar sakit gigi katanya, ya, tidak akan berhenti dengan kegiatannya. Demam tinggilah yang mengharuskannya istirahat total. Jadi kalau sakit-sakit biasa tidak akan menyerah. Nah, ini sosok yang luar biasa, padahal background mondok mungkin tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Semua rata-rata abah umat sekalian, ya, seorang ibu yang berjibaku, ya, pantang menyerah seperti inilah yang berhasil menelorkan atau menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa di kedepannya. Jadi penting untuk mendidik akhwat-akhwat, ya, calon akhwat, calon ummahat, ya, untuk persiapan agar mereka bisa berumah tangga dengan baik. Berikutnya, nah ini kata abinya Musa juga luar biasa, luangkan waktu katanya, ya, luangkan waktu, bukannya mencari waktu luang. Jadi luangkan waktu, tapi jangan cari waktu luang untuk ngajar dan bersama anak. Kalau kita meluangkan waktu, berarti waktu kita sepadat apapun, kita harus ada waktu untuk anak-anak gitu loh. Tapi kalau mencari waktu luang, ya kalau nggak ada waktu luang ya sudah, nggak usah gitu kan, nggak usah didik anak, nggak usah ngajar anak, nggak usah. Nah, itu mencari waktu luang. Tapi kita memang harus membalik, yaitu luangkan waktu. Jadikan waktu mengajar dan bersama anak itu sesuatu yang pokok dan penting dalam keseharian orang tua. Nah, ini penting ya. Dalam satu hari, kalau bisa itu jangan diserahkan ke orang lain, karena ini jariah jenengan, ya, jariah jenengan sebagai orang tua. Hanya sekedar mengajarin Al-Fatihah saja, Pak umat sekalian, alangkah baiknya Anda yang ngajari. Tapi tentunya Anda harus belajar dulu. Kan luar biasa amal jari Al-Fatihah dibaca berulang kali oleh anak-anak. Makanya sampai seingat saya itu Sulaiman Ar-Ruhaili kalau nggak salah itu, atau yang ulama lain, kalau bisa jangan biarkan anak-anak Anda, atau jangan kedahuluan lah gampangnya, anak-anak Anda itu diajari oleh guru Anda surat Al-Fatihah dan doa-doa. Kalau bisa Anda sebagai orang tua harus yang pertama, ya, karena pahala jariahnya besar. Mau ke kamar mandi, ya, setiap kamar mandi berapa kali, ya, doa. Setiap doa Anda dapat kiriman pahala. Itu kalau Anda yang pertama kali ngajarin. Nah, kalau kita nggak meluangkan waktu, ya, didik anak-anak kita, terus gimana gitu kan? Ya kedahuluan orang lain terus. Tapi tentunya Mbak umat sekalian, wah akhwat sekalian, wah ikhwan sekalian, itu tergantung iman kita gitu. Kalau kita fokus kita bukan akhirat, tentunya semua ini ya dianggap biasa gitu. Tapi kalau fokus kita ke akhirat, ya pahala jariah ini penting. Terus beliau melanjutkan, karena keinginan mencari waktu luang akan menghambat bahkan bisa menghentikan usaha orang tua dalam mengajar dan bersama. Nah, makanya beliau ketika disandingkan antara nyari getah karet dan dengan mendidik anak, beliau lebih memilih apa? Didik anak. Makanya Allah hadirkan sosok Musa. Ya, ini pengorbanan, dan ternyata ya Allah berikan sesuai dengan pengorbanan. Nah, kemudian faedahnya Mbak umat sekalian, ada 3 kaidah yang bisa kita hadirkan dari pengorbanan ayahnya Musa ini. Yang pertama, ada kaidah wala yansurannallahu man yansuruh. Allah, ya, dan Allah pasti akan menolong
la yansurannallahu. Di sini ada lafadz la yang berarti apa? Taukid, penguatan. Ditambah lagi ada nun syaddah di belakang. Ini ditaukid, dikuatkan lagi. Dalam bahasa kita pasti, pasti, pasti Allah akan menolong. Siapa? Man, orang yansuruhu, orang yang menolong Allah. Nah, ini sudah kita sebutkan dulu juga kaidahnya di surat Muhammad. Kalau ini di surat Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 41 ya. Kaidah ringkasnya di sini. Terus di surat Muhammad juga ada, yaitu ayat 7 dan ayat 8. Nah, ayat ini Aba umat sekalian itu ada sebelumnya, yaitu ayat 39, dan ada sesudahnya yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin bagi Anda yang punya mushaf bisa dibuka di ayat tersebut, ayat 40. Ini kita buka dulu. Sebentar, 39. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang mereka diperangi, yuqatilun bi annahum, karena sesungguhnya mereka zulimu, dizalimi, diizinkan untuk berperang. Jadi wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah ala nasrihim, untuk menolong mereka, laqadir, pasti mampu. Ayat ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir itu adalah ayat yang termasuk ayat-ayat pertama tentang berjihad ya, berperang. Kenapa? Karena di saat itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di Mekah ya, kemudian hijrah, diusir oleh kaum Quraisy gitu kan, maka sebelum itu tidak boleh melawan, tidak boleh berperang, harus bersabar ya. Sampai berapa tahun? 13 tahun, waktu yang lama sekali untuk bersabar ya. Belum saatnya perang, sudah sampai menyingkir. Nah, kemudian setelah berada di Madinah ya, mereka diusir, kemudian hijrah ya, meninggalkan semua harta mereka, maka saat itulah mulai diizinkan untuk berperang. Alladzina ukhrijuna, ayat 40, min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah, yaitu orang-orang yang dikeluarkan, yang mereka dikeluarkan dari negeri-negeri mereka bi ghairi haqq, dengan cara tidak benar, illa, kecuali karena apa? Mereka mengatakan Rabb saya Allah. Mereka diusir dari tempat mereka, dari harta mereka, itu bukan karena mereka melakukan kesalahan apa, tidak, hanya mempertahankan apa? Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, akhirnya diusir. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'di lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullah katsiran. Nah, di sini wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Di sini apa? Perintah dibolehkan untuk berperang. Kemudian dikuatkan, Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah yang maha kuat ya, dan maha perkasa untuk menolong. Coba disebutkan oleh para ulama ayat ini tentang jihad. Jihad itu kita berarti menolong agamanya Allah. Kita mengorbankan apa yang ada di diri kita ya, untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan jihad ini luas, tidak hanya perang. Ya. Karena itu ketika Anda, Aba umat sekalian, meninggalkan sesuatu yang harusnya Anda dapat gitu, demi untuk meninggikan kalimat Allah, yakinlah Allah akan menolong Anda. Yang jadi problem adalah keimanan kita. Apakah kita iman atau kita terburu-buru? Kadang kita terburu-buru, pingin segera pertolongan itu datang. Padahal coba lihat, perhatikan pertolongan itu dari awal mula ya. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah sampai sudah 13 tahun, lama sekali. Pertolongan Allah itu Allah yang mengatur ya pada saat yang pas. Gitu. Kemudian seandainya Allah itu, dan Allah itu mampu ya, Allah itu mampu untuk menolong walaupun nggak usah perang ya, nggak usah perang pun Allah mampu menolong. Tapi disebutkan di ayat berikutnya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ya. Yaitu yang ditolong oleh Allah tadi orang-orang yang satu, mereka ketika dikuatkan posisi mereka di dalam di bumi, maka mereka mendirikan sholat, memberikan zakat, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah ingin menguji kita memang dengan syariat ini, dengan syariat perang, dengan syariat jihad tadi. Orang yang berjihad membela agama Allah ya, ingin diuji siapa yang memang sungguh-sungguh benar-benar taat kepada Allah. Karena di jihad itu, Aba umat sekalian, itu mengorbankan semuanya. Jiwa, waktu, ya, kesehatan, uang, semuanya dikorbankan untuk tegaknya agama Allah. Dan Allah nguji, walaupun tanpa perang pun Allah mampu. Nah, karena itulah disyariatkan adanya jihad. Nah, terus begitu juga kita dan abinya Musa tadi kan gitu. Ketika abinya Musa tadi berjuang membela menegakkan agama Allah ya, ya memang ada dari sisi dunia yang tidak dia dapatkan, tapi Allah ganti. Dan berapa lama perjuangan ayahnya Musa ini? Ya, berapa lama sampai akhirnya Allah memberikan kemudahan dan pertolongan. Ya, yang jadi masalah adalah keimanan kita. Kita yakin atau tidak? Ya, yakin atau tidak? Atau ragu-ragu? Atau malah kita terburu-buru? Gitu. Jadi penting ditanamkan pada hati kita, ya, tanamkan bahwa ketika kita menolong agama Allah dengan cara mendidik anak-anak kita, pasti Allah akan menolong kita. Nah, itu prinsip kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kaidah yang kedua, al jaza min jinsil amal, yang bisa kita pelajari dari abinya Musa ini. Balasan itu setimpal dengan perbuatan. Dalilnya banyak. Di surat An-Naba ada jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang wifaqa, yang setimpal. Waktu bercerita tentang siksa di neraka jahanam. Kenapa? Karena di dunia melakukan perbuatan-perbuatan jelek, dikasih sudah balasan yang setimpal. Kemudian di surat Ar-Rahman ada hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, dan balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Nah, ini dalilnya. Dan begitu juga tadi Musa ya, abinya Musa ini, ayahnya Musa, dia berkorban untuk Allah dengan menegakkan agama Allah, mendidik anaknya yaitu Musa. Ternyata dengan pengorbanan ini ya, Allah ganti semuanya. Allah balas, pasti Allah balas. Ya, tinggal kita mau bertahan atau tidak. Ya, kadang kita diuji, benar diuji dengan kekurangan, dengan sesuatu yang menyedihkan. Karena Allah memang pengen ngetes, benar sih kamu itu, benar apa enggak sih kamu memperjuangkan agama Allah. Jangan cuman aja, cuman ngomong saja. Ya, cuman ragu-ragu, ya tak nyoba kan gitu. Ya kalau memang seperti itu ya Allah enggak akan menolong. Tapi ketika kita sudah menancapkan dah saya ingin menolong agama Allah,
dengan cara mendidik anak-anak, kan gitu. Ya Allah akan menolong kita, tergantung dari keimanan kita. Al jaza min jinsil amal. Begitu juga perbuatan buruk, Bapak umat sekalian, yakinlah pasti akan terbalas dengan sesuatu yang buruk. Makanya itu wanti-wanti. Seingat saya ada Abdullah bin Mubarak. Ya. Beliau suatu ketika mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Kenapa? Beliau punya 2 gentong, kalau bahasa kita itu gentong berisi banyak sekali madu. 2 gentong madu, gitu kan. Suatu ketika ada tikus yang masuk di gentong yang satunya, gitu. Nah, sudah diketahui oleh Abdullah bin Mubarak, waduh, ini berarti nggak bisa diambil karena cair ya, bangkai tikus, berarti harus dibuang. Nah, celakanya lagi ada pembantunya ya yang mengambil bangkai tikus, tapi lupa di gentong yang mana, gitu kan. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mubarak ini, intinya tidak ada kejelasan gentong yang mana, yang A atau yang B. Ya, karena misalkan masuk di A, maka A saja yang dibuang habis, kan, rugi pada 1 gentong, B-nya masih selamat. Tapi karena nggak jelas apa yang terjadi, 2 gentong madu yang besar ini dibuang semuanya. Kemudian Abdullah bin Mubarak ingat-ingat, ada salah apa saya ya, kok sampai ada musibah kayak gini. Kemudian diingat Abdullah bin Mubarak mengingat 40 tahun yang lalu ya, beliau pernah mengatakan kepada orang dalam keadaan mengejek, gitu kan, wahai kamu orang yang bangkrut. Akhirnya Allah timpakan kebangkrutan setelah 40 kemudian kepada siapa? Abdullah bin Mubarak. Pertanyaannya, Pak umat sekalian, Abdullah bin Mubarak itu siapa? Ulama ya, ulama besar, faham tentang salah dan benar, itu pun masih diberikan Allah ganjaran kayak gini. Apalagi kita yang kadang kita ngomong kelepasan aja tidak faham. Maka lebih patut kita untuk selalu istighfar dan selalu waspada. Itu. Karena ini al jaza min jinsil amal. Allah pasti balas sebuah keburukan kita. Kalau nggak di dunia, maka di akhirat. Maka kita patut berhati-hati. Dan juga untuk kebaikan sama. Ketika kita berjuang untuk Allah, maka yakinlah pasti Allah akan menolong kita dan akan mengganti semuanya ya kepada kita. Kemudian yang kaidah yang terakhir, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullah khairan minhu, maka Allah akan mengganti kerugian ya dengan sebab ia meninggalkan sesuatu itu khairan minhu, dengan yang lebih baik darinya. Nah, ini kaidah yang luar biasa disebutkan oleh para ulama. Kalau dari Musa tadi ya, ayahnya meninggalkan sesuatu halal, gitu kan, mencari uang halal, getah karat waktu subuh halal ditinggalkan hanya untuk mendidik Musa. Rugi enggak? Rugi. Ya, dia harus bertahan bersabar dengan ekonomi yang sangat terbatas. Tetapi Allah menggantikan apa yang ditinggalkan karena Allah tadi dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu, yaitu yaitu Musa yang hafal Quran 30 juz dengan luar biasa. Nah, ini kaidah yang prinsip yang disebutkan para ulama. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam websitenya juga. Beliau menyebutkan contoh beberapa. Salah satunya Nabi Sulaiman. Silakan dibuka nanti di surat Shad ayat 33 sampai 39, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa Nabi Sulaiman itu tadinya senang dengan kuda, ya, khail, gitu. Haram? Enggak, itu boleh. Dia senang dengan kuda biasa. Dia senang dengan kuda sehingga sibuk dengan kudanya. Padahal kuda ini untuk berjihad, ya, bukan untuk sembarangan. Ketika Nabi Sulaiman menyadari ternyata kesibukannya dengan kuda
itu menjauhkan dari mengingat Allah, maka beliau tinggalkan. Kecintaan dengan kuda ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Rugi? Iya rugi dari sisi cintanya tadi kan. Tapi ternyata Allah menggantikan dengan pasukan yang lain, yaitu pasukan angin. Ya, pasukan angin digantikan oleh sesuatu yang lebih hebat daripada sekedar apa? Kuda. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu, ya, tadinya boleh, ya, hanya kuda untuk jihad kan boleh, bagus. Tapi ditinggalkan kenapa? Karena melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiap orang berbeda-beda dan Allah Maha tahu hati-hati kita, Mbak umat sekalian. Ya, ketika hati kita ngomong B, lisan kita A, Allah tahu di hati kita. Yang jadi ukuran adalah apa yang ada di hati kita. Niatan kita apa? Nabi Sulaiman, Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Kemudian sahabat Rasulullah ketika hijrah, ya, ketika hijrah mereka mengorbankan semuanya, keluarga, uang, harta. Bahkan kalau tempat kita ya, misalkan Indonesia kemudian diusir dari Indonesia, kita pingin mencintai Indonesia gitu kan. Kita pingin kembali ke Indonesia karena itu tanah air kita. Begitu juga para sahabat di Mekah itu sudah kecilnya di situ diusir, ya, merasa sedih. Terus ketika di tempat hijrah mereka jadi orang yang asing. Tapi ternyata Allah gantikan dengan yang lebih baik, yaitu apa? Pertolongan demi pertolongan, ya, ketika di Mekah, di Madinah gitu kan. Terus kemudian syariat jihad diberlakukan, pembukaan Persia, pembukaan Romawi, ya, dua negara didaya kalah. Kenapa? Ya karena apa? Bersabar dengan tadi. Mereka berhijrah ke Madinah untuk mentaati Allah. Gitu. Jadi ini kaidah yang luar biasa. Kemudian juga terakhir bagaimana Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Ketika para nabi yang lain itu berjuang untuk Allah, rela dihina, rela dikatakan tukang sihir, rela macam-macam sudah. Kalau seandainya kita, Mbak umat sekalian, menempati posisi sebagai nabi, kita nggak akan mampu. Karena orang nabi itu orang yang terpilih, orang yang mampu menahan beban. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW termasuk, bahkan beliau paling berat juga. Dan Allah gantikan kesusahan demi kesusahan yang diterima oleh para nabi ini dengan apa? Kedudukan yang tinggi di mana? Di akhirat. Nah ini ya. Jadi ini kaidah yang penting. Ada 3 yang bisa kita ambil kesimpulan dengan kita mengorbankan waktu dan tenaga untuk mendidik anak-anak kita. Yang pertama, yakinilah bahwa Allah akan menolong kita, pasti menolong kita ketika kita ingin menolong agama Allah dengan cara apa? Mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua, al-jaza' min jinsil amal. Ya, ingat balasan Allah itu akan sesuai dan setimpal dengan amalan kita. Semakin kita berat gitu kan, maka pasti Allah akan membalas dengan sesuatu yang besar. Kemudian man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Abah umat sekalian, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.